Insiden kebakaran kantor perusahaan daerah air minum PDAM Maluku Tengah pada Selasa 4 Maret 2025 membuat miris warga. Bagaimana tidak, peristiwa naas yang terjadi sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Timur tersebut baru bisa direspons pemadam kebakaran setengah jam setelahnya. Alhasil, seluruh dokumen penting hingga barang inventaris kantor ludes terbakar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Justina dan juga selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maluku Tengah yang berlokasi di Kecamatan Namaelo, di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kurang lebih yang bisa saya laporkan, Tribuners, bahwa telah kebakaran ini terjadi pukul 2:30 waktu Indonesia Timur, di mana pada saat kejadian kurang lebih ada 3 pegawai yang berada di dalam ruangan. Sayangnya pantauan Tribun Ambon langsung dari lokasi, mobil pemadam kebakaran yang beroperasi pada saat itu hanya 1 mobil, di mana mobil suplai air pun tidak ada pada saat kejadian di lokasi. Hal itu kemudian menyebabkan dokumen penting hingga barang-barang inventaris kantor ludes terbakar. Kemudian dalam peristiwanya dapat kami laporkan, Tribuners, beberapa menit saja kobaran api yang timbul dari ruang bagian belakang disemprot dengan air dari mobil pemadam kebakaran. Namun dalam beberapa menit air di mobil pemadam kebakaran tersebut habis dan harus memasok lagi dari sumber air dengan durasi waktu 2 hingga 3 menit. Kemudian Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa kantor Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah sebagian terbuat dari papan, di mana bagian belakang ruangan juga berisi barang-barang yang mudah terbakar. Nah, salah satu informasi yang kami peroleh dari Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PD Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, Ibu Mardiana, ia mengaku bahwa pada saat kejadian, ia dan 2 rekan lainnya tengah berada di ruangan. Ketiganya mendengar ada teriakan dari arah luar bahwa percikan api sudah berkobar di ruang belakang. Kemudian diakui ruang bagian belakang berbahan papan sehingga mudah terbakar. Kata dia, 2 rekan lainnya ialah Kepala Subbagian Keuangan dan juga staf DPD Perpamsi Maluku. Dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa lambatnya penanganan dari pemadam kebakaran ini juga telah direspon oleh Direktur Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, di mana beliau juga cukup menyayangkan keterlambatan atas penanganan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dikatakan juga bahwa jika misalnya pemadam kebakaran datang dan merespon lebih cepat, kurang lebih barang-barang inventaris kantor masih bisa diselamatkan. Kemudian Tribuners, sebagai informasi, saat ini insiden kebakaran masih terus diusut oleh pihak kepolisian, sehingga untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui. Pemicu dari kebakaran ini dikarenakan oleh sebab apa. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa kerugian yang terjadi pada insiden kebakaran ini mencapai 1,44 miliar. Baik, Tribuners, kurang lebih itulah yang bisa saya laporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Pemirsa, berikut keterangan dari anggota Serse Tim Inafis Polres Mateng, Aibda Erman Waleur. Belum olah TKP, masih polisi lain karena masih ada kebakaran, masih ada titik api yang masih belum dipadamkan. Jadi selesai ini baru kita dari Inafis melakukan olah TKP. Ya, ada sebagian statement yang mengatakan bahwa ini karena kebetulan kebakaran yang tidak disengaja. Apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut begitu? Sementara kita olah TKP dulu baru bisa tahu titik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.